Saya rasa memang itu menarik dari Pak Ganjar ya. Kemarin malam tuh kami meeting bersama dan memang beliau langsung menanyakan kepada pelaku. Jadinya nggak dari cuma data saja gitu. Ada mantan kepala staf angkatan udara, ada mantan kepala staf angkatan laut. Jadi kita ada mantan sekjen kan semua. Jadi tahu langsung masalahnya tuh apa. Sehingga data beliau tuh memang A1. Dan yang menariknya, beliau tahu betul sepertinya ya, kalau saya lihat, beliau tahu betul nih kayaknya malam ini Pak Anies akan menyerang. Makanya dia aja kan nggak mengeluarkan apa-apa. Sampai terakhir baru saya punya ini dan itu menjadi kayak kekuatan. Dua kata dari saya ya, substantif dan tidak emosional. Itu yang saya dapatkan dari Mas Ganjar. Sehingga saya mendapat informasi ya menjelang jam 9 tadi, sentimen positif Mas Ganjar yang paling tinggi. Dengan sentimen negatif tentu yang paling rendah dibanding kedua calon lainnya. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Melihat debat ketiga ini menjadi sebuah momen munculnya hilal hanya Ganjar yang pantas menjadi presiden di 2024. Ini bukan soal siapa yang menang dalam debat, tapi ini tentang bagaimana seorang calon menghadapi sekaligus menyelesaikan persoalan negara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Mungkin Anda sepakat ketika melihat Capres 01 dan 02 berdebat isinya hanya saling serang dan saling mengejek. Tidak ada hal penting yang disampaikan kecuali untuk menjatuhkan lawan. Perseteruan dua Capres itu bahkan dimulai sejak menit awal debat. Mungkin keduanya sama-sama menyimpan dendam yang tak tersampaikan pada debat pertama yang lalu. Melihat perseteruan keduanya sebagai warga negara menjadi was-was. Bagaimana jadinya jika negara sebesar ini dipimpin oleh orang yang selalu menyimpan dendam? Bagaimana jadinya jika punya pemimpin yang sibuk dengan emosi pribadinya? Mungkin publik lebih merasa adem ketika mendengar penjelasan Capres nomor 03, Ganjar Pranowo. Dia bukan hanya bicara tentang keamanan nasional, tapi juga mengungkapkan bagaimana negara harus menjamin keamanan personal, termasuk keamanan kita di dunia digital. Ganjar juga bicara tentang persenjataan, bukan cuma bermodal hutang untuk membeli, tapi juga mengoptimalkan kemampuan dalam negeri. Bahkan, dia tidak akan membeli persenjataan yang tidak dibutuhkan. Kelautan jadi matra pertama yang akan dia kuatkan. Hal itu sangat logis karena sebagian besar negara Indonesia merupakan laut, disusul dengan ketahanan udara, kemudian darat. Semuanya disampaikan dengan sederhana, sangat bisa diterima dan tidak mengada-ngada. Dan saya harus jujur bilang, cuma Ganjar yang mencerminkan ketenangan, kemampuan serta aura seorang presiden. Tim pemenangan Ganjar Mahfud menilai tanggapan dan lempar pertanyaan pada debat Capres ketiga ini mengantarkan sentimen positif kepada paslon nomor urut 03. Sementara Prabowo benar-benar remuk di sesi-sesi akhir debat. Anies dan Ganjar seperti kompak menyerang Prabowo. Di sesi tanya jawab pada saat Anies dan Ganjar saling berhadapan, mereka saling bertanya terkait kinerja Kemenhan, seolah memanfaatkan setiap pertanyaan untuk memojokkan Prabowo sebagai menhan. Pada saat keduanya bertanya kepada Prabowo, mereka pun tajam menyerang. Ganjar seperti sengaja menahan serangan hingga di akhir-akhir ronde. Karena pada awalnya Ganjar justru bercanda soal posisinya yang di tengah mereka, karena mungkin untuk menengahi ribut antara Prabowo dengan Anies yang berada di kanan dan kiri Ganjar. Keriuhan antara Prabowo dan Anies sepertinya tidak dapat dihindarkan, melanjuti pada debat pertama yang kemudian memunculkan ikon etik-etik. Pada debat lanjutan ini, Anies memicu menyerang Prabowo dengan menyindir pembelian pesawat bekas. Hingga puncaknya Anies bertanya kriteria pemimpin yang menurutnya harus memiliki etika. Soal etik ini sebenarnya beberapa kali disebut Anies di awal, hingga mungkin membuat Prabowo merasa jengkel. Prabowo sampai menganggap Anies sebagai orang yang tidak pantas bicara etika. Melihat debat ketiga ini menjadi sebuah momen munculnya hilal hanya Ganjar yang pantas menjadi presiden di 2024. Ini bukan soal siapa yang menang dalam debat, tapi ini tentang bagaimana seorang calon menghadapi sekaligus menyelesaikan persoalan negara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Mungkin Anda sepakat
ketika melihat Capres 01 dan 02 berdebat isinya hanya saling serang dan saling mengejek. Tidak ada hal penting yang disampaikan kecuali untuk menjatuhkan lawan. Perseteruan dua Capres itu bahkan dimulai sejak menit awal debat. Mungkin keduanya sama-sama menyimpan dendam yang tak tersampaikan pada debat pertama yang lalu. Melihat perseteruan keduanya, sebagai warga negara menjadi was-was. Bagaimana jadinya jika negara sebesar ini dipimpin oleh orang yang selalu menyimpan dendam? Bagaimana jadinya jika punya pemimpin yang sibuk dengan emosi pribadinya? Mungkin publik lebih merasa adem ketika mendengar penjelasan Capres nomor 03, Ganjar Pranowo. Dia bukan hanya bicara tentang keamanan nasional, tapi juga mengungkapkan bagaimana negara harus menjamin keamanan personal, termasuk keamanan kita di dunia digital. Ganjar juga bicara tentang persenjataan, bukan cuma bermodal hutang untuk membeli, tapi juga mengoptimalkan kemampuan dalam negeri. Bahkan, dia tidak akan membeli persenjataan yang tidak dibutuhkan. Kelautan jadi matra pertama yang akan dia kuatkan. Hal itu sangat logis karena sebagian besar negara Indonesia merupakan laut, disusul dengan ketahanan udara, kemudian darat. Semuanya disampaikan dengan sederhana, sangat bisa diterima dan tidak mengada-ngada. Dan saya harus jujur bilang, cuma Ganjar yang mencerminkan ketenangan, kemampuan serta aura seorang presiden. Tim pemenangan Ganjar Mahfud menilai tanggapan dan lempar pertanyaan pada debat Capres ketiga ini mengantarkan sentimen positif kepada paslon nomor urut 03. Sementara Prabowo benar-benar remuk di sesi-sesi akhir debat. Anies dan Ganjar seperti kompak menyerang Prabowo. Di sesi tanya jawab pada saat Anies dan Ganjar saling berhadapan, mereka saling bertanya terkait kinerja Kemenhan, seolah memanfaatkan setiap pertanyaan untuk memojokkan Prabowo sebagai menhan. Pada saat keduanya bertanya kepada Prabowo, mereka pun tajam menyerang. Ganjar seperti sengaja menahan serangan hingga di akhir-akhir ronde, karena pada awalnya Ganjar justru bercanda soal posisinya yang di tengah mereka, karena mungkin untuk menengahi ribut antara Prabowo dengan Anies yang berada di kanan dan kiri Ganjar. Keriuhan antara Prabowo dan Anies sepertinya tidak dapat dihindarkan, melanjuti pada debat pertama yang kemudian memunculkan ikon etik-etik. Pada debat lanjutan ini, Anies memicu menyerang Prabowo dengan menyindir pembelian pesawat bekas. Hingga puncaknya Anies bertanya kriteria pemimpin yang menurutnya harus memiliki etika. Soal etik ini sebenarnya beberapa kali disebut Anies di awal, hingga mungkin membuat Prabowo merasa jengkel. Prabowo sampai menganggap Anies sebagai orang yang tidak pantas bicara etika. Melihat debat ketiga ini menjadi sebuah momen munculnya hilal hanya Ganjar yang pantas menjadi presiden. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.